Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nandita Cahya Arin Tias dengan NIM 4311422042 dari jurusan Kimia Angkatan 2022, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya akan memberikan video penjelasan mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan dengan dosen pengampu Bapak Indung Wijayanto, SH.MH. Nah, yang pertama, apa itu data pribadi? Data pribadi merupakan setiap data tentang kehidupan seseorang, baik yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Perkembangan teknologi internet yang semakin cepat telah mengakibatkan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat dunia. Dengan semakin majunya zaman dan teknologi yang semakin canggih, kejahatan cyber atau cybercrime telah berkembang dan menghasilkan berbagai jenis kejahatan dengan metode baru. Data pribadi sangatlah penting sehingga perlu dijaga dan dilindungi dengan baik. Apalagi di era digital saat ini, banyak tercatat kasus pencurian data pribadi untuk kepentingan pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, sebagai pemilik data, kita harus bisa melindungi data pribadi kita untuk mencegah pencurian data. Yang kedua, adalah perlindungan data pribadi menurut Undang-Undang ITE. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggaraan sistem elektronik, dan perlindungan dari akses serta intervensi ilegal. Bunyi pasal 26 UU ITE tahun 2008 sebagai berikut. Ayat 1 berbunyi, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ayat yang kedua, setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Dari pasal 26 UU ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDB. UU PDB mengatur bahwa orang perorangan termasuk yang melakukan kegiatan bisnis atau e-commerce di rumah dapat dikategorikan sebagai pengendali data pribadi. Yang ketiga, ada ancaman terhadap data pribadi antara lain pencurian identitas, yaitu terjadi ketika seseorang atau kelompok mencuri informasi pribadi seseorang seperti nama, alamat, nomor identitas, dan lain-lain. Yang kedua, serangan phishing, yaitu melibatkan upaya untuk meretas informasi pribadi dengan cara memperoleh data sensitif melalui pesan atau situs palsu. Dan yang ketiga, pelanggaran data, terjadi ketika data pribadi yang disimpan oleh organisasi atau lembaga diakses atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, terdapat prinsip perlindungan data pribadi yang mencakup pengumpulan data pribadi secara terbatas dan spesifik, pemrosesan data pribadi yang menjamin hak subjek data pribadi, pemusnahan data pribadi setelah masa retensi berakhir, serta pembuktian secara jelas dan bertanggung jawab terhadap siklus pemrosesan data pribadi. Langkah-langkah yang dapat diambil dalam melakukan perlindungan data pribadi adalah kesadaran dan pendidikan tentang perlindungan data pribadi seperti menggunakan kata sandi di setiap sosial media yang sulit dan menggantinya secara berkala. Kemudian, pengaturan kebijakan privasi yang jelas,
dan penggunaan alat keamanan dan enkripsi data, serta yang terakhir, peninjauan dan pembaruan kebijakan secara berkala. Untuk itu, terdapat beberapa alasan penting mengapa kita harus melindungi data pribadi kita, yaitu intimidasi online terkait gender, mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang ketiga, menjauhi potensi penipuan, yang keempat, menghindari potensi pencemaran nama baik, dan yang kelima, hak kendali atas data pribadi. Nah, dapat disimpulkan bahwa data pribadi bersifat sensitif. Oleh karena itu, sebagai pemilik data harus bisa melindungi data pribadi kita untuk mencegah pencurian data. Dengan adanya perlindungan data pribadi yang kuat, individu dan organisasi di Indonesia dapat menjaga privasi, membangun kepercayaan, mendorong pertumbuhan ekonomi digital, dan memenuhi standar global dalam perlindungan data. Itulah tadi video dari saya mengenai pentingnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.